Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi. Bu. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Oh iya, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Nanti kalau misal kalian keluar ke rumah, jangan lupa menggunakan protokol kesehatan ya. Maskernya harus tetap dipakai. Baik, Bu. Oke, tidak lupa Ibu selalu mengingatkan kalian untuk tiap harinya tetap ikhlas, selalu bersyukur, sehingga kita bisa mengambil nikmat yang telah diberikan Allah untuk kita. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian di sini masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Semangat, Bu. Semangat. Alhamdulillah, bagus kalau kalian masih semangat. Oke, sebelumnya kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita menjadi lebih lancar. Baik, kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Silakan Dila. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiklah kita mulai dengan berdoa dulu. Baiklah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih Dila. Baiklah, sebelum Ibu mengecek kehadiran kalian, tadi sebelumnya Ibu sudah mengirim link untuk mengisi absen, tapi pada kesempatan pada pagi hari ini Ibu juga akan mengecek kehadiran kalian di ruangan Zoom ini. Oke, pertama Ibu akan mengecek kehadirannya. Oke, Suci Afrita hadir. Hadir, Bu. Siti Ruska? Hadir, Bu. Intan Elva Aulia? Hadir, Bu. Sri Rahmadila? Hadir, Bu. Oke, Ibu rasa semuanya sudah hadir ya di ruangan Zoom ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir tepat waktu dan ikut berpartisipasi untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelumnya Ibu akan men-share PPT. Ya. Bagaimana? Apakah sudah kelihatan PPT-nya? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Oke. Oke, baiklah. Pada kesempatan pembelajaran kita pada minggu ini kita akan membahas jenis-jenis reaksi berdasarkan perubahan energi, persamaan termokimia, dan diagram tingkat energi. Oke, baiklah. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa bisa menganalisis jenis-jenis reaksi berdasarkan perubahan entalpi. Siswa bisa menentukan perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia dan juga bisa membedakan diagram tingkat energi. Oke, baiklah. Jadi di sini apakah anak-anak semua masih ingat dengan pembelajaran kita pada minggu kemarin? Ingat, Bu. Ya, apa? Halo. Oke, mungkin sinyal ya. Jadi minggu lalu itu kita sudah mempelajari tentang perubahan entalpi dan sistem dan lingkungan. Jadi Ibu ingatkan lagi, perubahan entalpi itu merupakan
perubahan panas dari reaksi pada suhu dan tekanan yang tetap, yaitu isi antara entalpi zat-zat hasil dikurangi dengan entalpi zat-zat reakan. Nah, jadi sebelumnya Bu juga ingin bertanya nih untuk lagi kalian di sini masih ingat dengan 3 sistem dalam perubahan entalpi. Ayo, siapa yang masih ingat? 3 sistem dalam perubahan entalpi. Suci, Bu, Cici. Ya, silakan Suci. Sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Ya, bagus. Suci masih ingat. Ya, jadi 3 sistem pada perubahan entalpi itu ada 3. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Jadi Ibu di sini ingin mengingatkan lagi kepada kalian 3 sistem dalam perubahan entalpi ini, yaitu bisa kita lihat dari contohnya. Jadi untuk sistem terbuka itu di mana kita bisa melihat atau melihat keadaannya itu terjadi pada perpindahan kalor serta materi. Sedangkan sistem tertutup itu dia dapat dimungkinkan terjadinya pada perpindahan kalor, tetapi tidak terjadi perpindahan materinya. Sedangkan sistem terisolasi yaitu merupakan suatu sistem di mana tidak dimungkinkan terjadinya perpindahan kalor maupun materinya. Nah, untuk contoh dari sistem terbuka itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu, contohnya itu pada ketika kita membuat air kopi. Nah, di situ kan kita memasukkan gula dan kopi ke dalam gelas. Nah, setelah itu kita memasukkan air panas yang dari termos itu kita masukkan ke dalam gelas. Nah, di mana di situ terjadinya sistem terbuka. Sedangkan untuk sistem tertutup itu kita tambahkan dengan penutup gelas. Nah, jadi di situ materinya tidak terjadi perpindahan materi, tetapi dia terjadi perpindahan kalor. Nah, itu dikatakan dengan sistem tertutup. Sedangkan sistem terisolasi tadi, yaitu bisa kita lihat dari termosnya, di mana itu tidak dimungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi. Dan itu bisa dikatakan kalornya itu tetap berada di satu wadah tersebut. Nah, oke, bisa dimengerti anak-anak Ibu semua tentang sistem dan lingkungan? Bisa, Bu. Ya. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu kita akan membahas tentang jenis-jenis reaksi berdasarkan perubahan energi. Nah, jadi sebelumnya itu perubahan entalpi, kemudian kita akan mempelajari jenis reaksi berdasarkan perubahan energinya. Nah, sesuai hukum termodinamika, perpindahan kalor secara spontan terjadi pada benda yang memiliki perbedaan suhu. Ada 2 perbedaan suhu. Nah, yaitu ada suhu lebih tinggi daripada suhu suhu sistem lebih tinggi daripada suhu yang di lingkungan. Yang kedua, di mana suhu sistem itu lebih rendah dibandingkan dengan suhu yang di lingkungan. Baik, kita akan lanjut. Nah, di sini ada gambar tentang perubahan suhu. Tugas sedikit, tapi tugasnya nggak terlalu lama sih. Jadi di sini Ibu menunjukkan kalian untuk menganalisis dari 2 gambar tersebut. Nah, oke, baik. Ibu akan beri kalian waktu sekitar 5 menit untuk mencari apakah dari kedua gambar tersebut ini memiliki perbedaan yang seperti apa. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang ya.
Oke, waktunya sudah habis. Silakan kepada anak-anak ibu semua yang ingin berpendapat mengenai gambar dari perubahan suhu ini. Bagaimana cara menganalisis dari kedua gambar tersebut? Oke, siapa yang duluan? Kasih. Saya, Bu. Suci, Bu. Ya, Intan dulu boleh. Intan, Bu. Jadi Bu, yang kan itu kan ada dua gambar, ada yang exotherm dan endotherm. Nah, jadi kalau yang exotherm ini dia itu kan apa namanya dalam suhu yang sistemnya tuh lebih tinggi. Jadi akan terjadi aliran kalor itu menuju ke lingkungan yang ditunjukkan pada tanda panah ini Bu, kayak yang gambarnya ini. Nah, dia itu jadi bisa dibilang kalau kalor ini akan keluar menuju yang di lingkungan tersebut. Nah, ini tuh yang makanya dibilang exotherm tadi. Nah, kalau yang endotherm itu, Bu, dia itu dalam keadaan suhu yang lebih rendah dari suhu yang lingkungannya tadi. Jadi yang di dalam lingkarannya itu lebih rendah daripada yang di luar lingkaran tadi itu ya Bu ya, yang di tanda panah itu ya Bu ya. Nah, jadinya makanya apa namanya dengan yang dimaksud dengan kata lainnya itu kalor ini akan masuk menuju sistem gitu Bu. Saya sih sepaham saya itu Bu. Ya, terima kasih Intan ya. Jawabannya itu bagus sekali. Betul jawabannya. Oke, tapi Ibu ingin mendengarkan pendapat dari kawan-kawan yang lain. Siapa yang ingin berpendapat juga? Tadi Suci ingin berpendapat ya? Suci? Jadi? Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. Saya ingin menyampaikan untuk exotherm tadi, pada keadaan di mana suhu sistem lebih tinggi, maka akan terjadi aliran kalor dari sistem menuju lingkungan. Nah, seperti yang ditunjukkan pada tanda panah pada gambar di atas itu, dengan kata lain, kalor akan keluar menuju lingkungan, Bu. Nah, hal ini dikenal dengan proses exotherm. Nah, kalau yang endothermnya pada keadaan ini di mana suhu sistem lebih rendah dari suhu lingkungan, maka akan terjadi aliran kalor dari lingkungan menuju sistem. Seperti yang ditunjukkan pada tanda panah itu, dengan kata lain, kalor akan masuk menuju sistem. Hal ini dikenal dengan proses endotherm. Gitu, Bu. Oke, jawaban kalian semuanya benar ya. Jadi proses perubahan suhu exotherm dan endotherm ini itu bisa pengaruh pada lingkungannya. Oke, kita akan membahas satu persatu ya. Di mana kita akan membahas pada exotherm dulu. Jadi apa yang akan terjadi bila suhu sistem lebih tinggi dari suhu lingkungan? Nah, jadi pada keadaan pada untuk exotherm ini, bentar ya. Oke, nah jadi pada keadaan ini suhu sistem lebih tinggi, maka akan terjadinya aliran kalor dari sistem menuju lingkungan. Nah, seperti yang ditunjukkan pada tanda panah ini ya. Nah, jadi dengan kata lain, kalor ini akan keluar menuju lingkungan. Nah, di mana ini merupakan dengan proses exotherm. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, exotherm di sini yaitu terjadi ketika aliran kalor menuju ke lingkungan, di mana ini merupakan dari sistem suhu sistem ini lebih besar dibandingkan dengan suhu yang berada di lingkungannya. Makanya kalornya itu akan keluar menuju lingkungan. Itu yang bisa dikatakan dengan perubahan suhu exotherm. Nah, sedangkan untuk endotherm ini pada keadaan suhu sistem di mana suhu sistemnya ini lebih rendah dibandingkan dengan suhu lingkungan. Makanya panahnya itu atau kalornya itu akan masuk ke dalam sistem lingkungan ini. Pada sistem suhu yang lebih rendah ini. Nah, itu bisa dikatakan dengan proses endotherm. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan?
Paham, Bu. Belum? Oke, kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Kita akan masuk ke dalam persamaan termokimia. Bentar ya. Nah, jadi pada persamaan termokimia ini terjadinya persamaan reaksi. Nah, jadi suatu persamaan reaksi kimia yang diikuti dengan nilai perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut dikenal dengan istilah persamaan termokimia. Nah, oke. Ini contohnya Ibu ambil, itu ada suatu reaksi di mana itu ada 2H2 bereaksi dengan O2 sehingga dia akan menghasilkan 2H2O. Itu pada perubahan entalpinya itu minus 489,6 kilojoule. Nah, jadi dari persamaan di atas bisa kita dapatkan atau kita simpulkan bahwa dalam pembentukan 2 uap mol air tadi yang di sini akan disertai pelepasan dengan energi sebesar 486,6 kilojoule. Nah, tanda negatif yang ini itu pada nilai entalpinya, persamaan termokimia. Nah, jadi persamaan termokimia di atas ini bukan menunjukkan nilai yang sebenarnya ya, tetapi menunjukkan bahwa pada reaksi tersebut terjadinya pelepasan kalor atau yang bersifat eksoterm. Nah, selanjutnya ada contohnya, di mana di sini tuliskan persamaan termokimia untuk penguraian 1 mol uap air bila diketahui reaksi. Nah, reaksinya sebagai berikut. Coba kalian cari untuk menentukan dari reaksi tersebut ini. Oke, kalian cari dulu. Ibu kasih waktu berapa menit ya? 5 menit lah. Jangan lama-lama. Oke, dimulai dari sekarang ya.
Nah, oke, baiklah. Siapa di sini ingin menjawab dari persamaan termokimia pada persamaan reaksi yang pada contoh ini? Saya, Bu. Siapa? Oh, Sri Ramadila. Iya, silakan Dila. Jawabannya plus 242,8 kilojoule. Oke, ya jawabannya benar ya. Oke, jadi Bu. untuk prosesnya itu seperti ini ya. Nah, jadi tadi pada soal tadi itu kan diketahui reaksi pembentukannya. Nah, jadi yang ditanyakan itu reaksi penguraian kan, penguraian satu mol. Nah, jadi maka reaksinya itu harus berbalik arah. Begitu pula dengan nilai delta H-nya itu min kan. Nah, juga berganti tandanya. Yang awalnya negatif, di mana dia nanti berubah menjadi positif. Nah, jadi pada reaksi tersebut masih merupakan penguraian 2 mol H2O. Padahal yang ditanyakan hanya penguraian 1 mol tadi kan. Nah, jadi pada reaksi serta nilai delta H-nya ini juga harus disesuaikan dengan dibagi menjadi 2. Nah, ini tadi kan, nah itu tadi akan menjadi menjadi 2 sehingga menghasilkan persamaan termokimia sebagai berikut. Nah, dimana kan kita sudah lihat kalau ini 2 dibagi 2, jadi hasilnya 1, jadi H2O. Ini juga yang bereaksi dengan ini, 2 dibagi 2 juga 1. Nah, di sini kan, ini kan 1 kan, koefisiennya. Dibagi 2 menjadi setengah. Ini juga dari positif 489,6 kilojoule dibagi 2 menjadi positif 242,8 kilojoule. Nah, ini hasil akhirnya ya. Sama ya. Oke, kita tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa di sini masih kurang paham? Ada yang masih kurang paham? Paham, Bu. Alhamdulillah, kalau masih paham. Kita langsung saja ke pembahasan terakhir, itu kita mengenai diagram tingkat energi. Di sini siapa yang ingin menjelaskan nih antara kedua diagram tersebut? Siapa yang bisa membedakan antara kedua diagram tingkat energi ini? Kalau tidak ada, Tidak tahu, Bu. ya oke. Baiklah, Ibu. Saya, Bu. Ibu aja yang jelaskan ya. Ibu akan jelaskan satu persatu. Saya, Bu. Ya. Jadi suatu reaksi itu dapat dituliskan berupa diagram tingkat energi ya. Nah, jadi di mana itu untuk menunjukkan nilai perubahan entalpinya. Nah, jadi misalkan suatu reaksi tentang proses pencairan, jadi contohnya di sini Ibu akan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, di mana itu pada pencairan es batu menjadi air dengan persamaan termokimianya. Nah, jadi diibaratkan di sini H2O yang di sini itu berupa berupa es batu ya. Sedangkan H2O setelahnya itu ini H2O yang sifatnya ini, nah itu merupakan airnya. Nah, jadi kita akan lihat dulu pada diagram di sini ya. Di sini diagramnya, oke sebentar. Nah, di sini bisa kita lihat es batunya ini, sebelumnya ini airnya ini itu berupa produk, sedangkan es batunya ini berupa reaktannya. Nah, di mana di sini reaktan menuju ke produknya, sehingga delta-nya itu bersifat positif. Nah, positifnya positif 6,1 kilojoule. Nah, begitu pula seandainya
akan dibuat menjadi diagram tingkat energi pada proses pembekuan air. Berdasarkan persamaan termokimia di atas, diagram tingkatnya akan menjadi ini di samping ini. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi di sini tinggal dibalikkan saja. Pada sebelumnya kan reaktan berada di bawah, sedangkan produk berada di atas. Nah, itu begitu juga pada entalpi delta H-nya itu juga mengikut kebalikannya. Nah, dia akan berubah menjadi negatif. Nah, apakah anak-anak Ibu di sini paham dengan penjelasan Ibu tentang materi diagram tingkat energi ini? Jadi Bu, yang bersifat eksoterm itu yang sebelah kiri ya Bu? Dan endoterm itu yang sebelah kanan ya Bu? Nah, iya. Kan kalau eksoterm kan dia kan akan munculnya itu kan akan pergi keluar ke ruangan kan? Atau maksudnya itu suhunya akan menyebar ke lingkungan. Nah, makanya itu yang ini dia dikatakan dengan eksoterm. Nah, ini juga kenapa ini dibilangkan endotherm? Nah, karena suhunya itu kan dia lebih besar. Suhu lingkungannya itu lebih besar, makanya dia masuk ke dalam sistemnya tersebut. Begitu, Suci. Baik Bu, terima kasih sudah paham. Ya, sama-sama. Masih ada pertanyaan lagi anak-anak? Tidak, Bu. Sudah tidak lagi ya. Oke, baik. Ibu akan tutup dulu share screen-nya. Di sini Ibu akan membuat kesimpulan berdasarkan cakupan materi yang kita pelajari pada hari ini. Tapi nanti setelah Ibu Ibu ingin mendengar kesimpulan dulu dari kalian, nanti baru Ibu yang menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Oke, silakan siapa yang ingin memberikan kesimpulan untuk materi kita pada hari ini. Yuk, silakan. Jadi di sini kalian nggak cuman Ibu aja yang beri materi, jadi kalian itu harus aktif juga ya dalam pembelajaran. Saya mau coba, Bu. Ya, silakan Dila. Kesimpulan dari pelajaran hari ini ada macam ya, kita tahu tentang sistem reaksi. Kita tahu tentang pengertian perubahan entalpi dan juga sistemnya, yaitu ada sistem terbuka, sistem tertutup, sistem terisolasi. Ada juga reaksi eksoterm, yaitu kondisi di mana terjadi pelepasan kalor oleh sistem. Ciri reaksinya adalah terjadinya kenaikan suhu pada sistem. Yang selanjutnya reaksi eksoterm adalah kondisi di mana terjadi pelepasan kalor oleh sistem. Ciri-cirinya itu adalah terjadi kenaikan suhu juga pada sistemnya. Yang selanjutnya tadi yang Ibu jelaskan ada persamaan termokimia, yaitu persamaan reaksi yang disertai nilai perubahan entalpinya, perubahan arah ataupun angka koefisien pada persamaan termokimia. Selanjutnya yang terakhir tadi yaitu diagram tingkat energi, yaitu merupakan penulisan persamaan termokimia dalam bentuk diagram. Untuk reaksi eksoterm akan diikuti tanda panah ke bawah karena entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan. Reaksi endoterm tanda panah akan mengarah ke atas karena entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Baik Bu, segitu yang bisa saya simpulkan dari materi hari ini. Ya, oke. Terima kasih Dila atas kesimpulannya. Apakah anak-anak Ibu di sini juga ingin berpendapat untuk kesimpulannya? Siti Ruska?
pada kesimpulan untuk pada materi pada hari Saya, ini. Bu. Ya, boleh, silakan. Untuk materi hari ini itu sistem dibedakan menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Kemudian perbedaan antara reaksi eksoterm dan endoterm, di mana reaksi eksoterm itu merupakan kondisi terjadi pelepasan kalor oleh sistem. Dengan dilepasnya kalor, maka kalor pada keadaan akhir reaksi akan lebih kecil daripada keadaan awal. Kemudian yang selanjutnya itu persamaan termokimia yang disertai dengan nilai perubahan entalpinya. Kemudian yang terakhir, diagram tingkat energi yang merupakan penulisan persamaan termokimia dalam bentuk diagram. Itu saja, Bu, yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulannya. Ya, jadi itu kesimpulannya. Sebelumnya terima kasih ya Siti atas kesimpulannya. Ya, jadi betul yang dikatakan Siti sama Dila. Jadi untuk kesimpulan pada hari ini itu di mana sistem itu dibedakan menjadi 3 tadi kan, terbuka, tertutup, dan terisolasi. Dan juga pada reaksi eksoterm tadi sudah kita pelajari, di mana itu terjadinya pelepasan kalor oleh sistem. Sedangkan endoterm tadi terjadinya kondisi di mana terjadi pelepasan kalor oleh sistem, di mana itu berada pada akhir reaksi yang akan lebih kecil. Nah, jadi untuk persamaan termokimia, yaitu bisa kita lihat dari nilai perubahan entalpinya ya. Juga untuk diagram tingkat energi itu gunanya untuk penulisan persamaan termokimia. Jadi persamaan dalam termokimia itu dalam bentuk diagram. Nah, jadi untuk reaksi eksoterm akan diikuti tanda panah ke bawah karena entalpi produknya itu lebih kecil daripada entalpi reaktan. Sedangkan reaksi endoterm itu pada tanda panah yang akan mengarah ke atas karena entalpi produknya itu lebih besar daripada entalpi reaktan. Oke, terima kasih atas kesempatan untuk kesimpulannya tadi, pendapatnya. Baik, di sini Ibu juga ingin mendengar pesan atau kesan kalian pada pembelajaran pada hari ini. Oke, dipersilakan. Siapa dulu? Intan, Bu. Intan ya, silakan Tan. Jadi menurut saya Ibu itu sangat asik dalam menjelaskan. Terus Ibu tadi juga memberi kita waktu untuk mencari jawaban. Jadi kita bisa belajar untuk mencari dari sumber-sumber yang ada. Tuh, Bu. Iya. Terima kasih Intan. Kesan-kesannya. Iya, Bu. Ya, yang lain apakah ingin menyampaikan juga? Suci, Bu. Ya, Suci silakan. Suci, Bu, Suci. Ya, silakan. Menurut saya pembelajaran kali ini, ya Bu, menurut saya pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena apa yang Ibu sampaikan itu sangat simpel, Bu. Mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih Suci. Dila, apakah ada ini juga pesan-kesannya? Ibu ingin mendengar semuanya. Untuk hari ini pembelajarannya sangat baik, juga respon dari teman-teman yang sangat baik juga, penjelasan dari Ibu juga yang mudah dipahami seperti kata Suci tadi, dan juga kata Intan. Ibu juga asik, dan juga terima kasih Bu. Sekian. Ya, yang terakhir Ibu ingin, makasih Dila ya. Terakhir Ibu ingin mendengar pesan dan kesan dari Siti Ruska nih. Ya, silakan Siti.
Oh, mungkin Siti sinyalnya kurang ya, daerahnya mungkin. Oke, kita langsung saja ya. Jadi, pesan dan kesan untuk Ibu sih, pesannya untuk kalian, di mana kalian kan sebagai peserta didik. Nah, kalian pokoknya harus semangat terus, walaupun, kita sekarang dalam keadaan daring. Nah, jadi kalian sebagai peserta didik itu, wajibnya itu ya untuk belajar. Jadi jangan lupa untuk belajar ya. Kasihan orang tua kalian menghabiskan, uang kan untuk kalian ya. Jadi kalian tuh harus semangat untuk sekolah. Nah, kesannya sih, untuk kalian dan juga pembelajaran pada hari ini, Ibu sangat senang sama kalian ya. Kalian anaknya aktif juga. Jadi kalau Ibu bertanya, kalian langsung, ingin berpendapat gitu. Jadi Ibu sangat senang sama kalian. Jadi harapan Ibu sih, semoga kalian, tetap semangat pokoknya gitu, semangat kalaupun ada tugas nih, kalau ada tugas, itu dikerjakan dengan secara ikhlas. Kalau kita ikhlas, pasti itu rasanya itu seperti nikmat gitulah, pokoknya ikhlas lah gitu. Nah, jadi Baik, Bu. ya itu saja ya pesan dan kesan dari Ibu. Nah, jadi untuk, penugasan ini untuk minggu depan, itu kita akan membuat, praktek atau eksperimen tentang perubahan, entalpi. Nah, jadi untuk, kegiatannya, untuk, modulnya nanti akan Ibu share apa saja alat dan bahannya, atau prosedur kerjanya gimana, nanti akan Ibu share di WA group ya. Nah, Baik, Bu. jadi jangan lupa juga nanti pembelajaran pada hari ini diulang lagi ya. Setelah pulang nanti, Baik, setelah Bu. kita menutupi pembelajaran pada hari ini, itu jangan lupa diulang terus. Nah, jadi itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga, pembelajaran kita pada hari ini, dapat diterima atau masuk, dapat dipahami ya. Nah, jadi, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah ingin berpartisipasi untuk pembelajaran pada hari ini. Ibu mengucapkan, alhamdulillah, dan Ibu mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.